Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf ya atas keterlambatan update-nya, karena admin lagi sibuk penelitian skripsi. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Uang Buseng Uang Part 3. Yuk simak alur ceritanya. Suhan memeriksa barang bawaan Long Baotian masih tahap awal foundation, tapi sudah memiliki harta sebanyak ini. Keluarga Long sepertinya merupakan keluarga kaya, pikir Suhan. Kemudian membongkar harta tersebut dan dia melihat banyak senjata suci, sepertinya Long Baotian sudah membunuh banyak musuh. Suhan terkejut dengan sebuah botol yang memancarkan batu bersinar. Rupanya itu merupakan batu 5 elemen dan salah satu batu spiritual yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang sempurna. Dengan hasil tersebut, kedatangan Suhan ke Jingxi Canyon tidak menjadi sia-sia. Karena nilai batu itu tidak diketahui, karena itu merupakan salah satu batu spiritual yang sangat langka. Bahkan, sebagian cultivator tak pernah mendengar tentang batu ini maupun kegunaannya. Meskipun batu itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan muncul di Jingxi Canyon, tapi ini sangat berguna untuk sebagian kultivator. Tiba-tiba handphone Suhan berbunyi. Rupanya Liang Su yang menelpon Suhan. Liang Su menanyakan lokasi di mana Suhan berada, karena beberapa hari ini tidak dapat melihatnya sama sekali. Suhan menjelaskan bahwa dia sedang berlatih di gunung. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Suhan. Liang Su memperlihatkan situasinya yang terjadi. Dia memberitahu Suhan bahwa di puncak ada sesuatu yang akan muncul, dan sudah banyak cultivator yang datang ke tempat tersebut. Liang Su berkata, mungkin saja kita bisa beruntung jika bisa mendapatkannya. Suhan menjawabnya, aku tahu, aku akan ke sana, dan langsung menutup handphonenya. Liang Su mengirimkan daftar peringkat kepada Suhan, supaya dia harus berhati-hati jika bertemu dengan orang-orang tersebut. Suhan melihat daftar peringkat tersebut, Lu Yunxi di peringkat pertama, lalu Long Aotion dan Long Baotion. Tetapi Suhan tidak perlu khawatir ketika bertemu dengan cultivator. Asalkan tidak bertemu dengan tahap akhir Fondatin, maka akan sangat mudah untuk menanganinya. Karena dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Suhan berharap dua orang ini tidak memberiku banyak kejutan sebelum aku menembus ranah, dan selanjutnya aku akan mengambil harta suci, yaitu Jiuk Xuan Yaosu. Xin berpindah ke Gunung Tai Huangding. Di sana sudah banyak kultivator yang sudah berkumpul dan memandang tanaman yang memancarkan aura yang begitu kuat. Mereka berkumpul untuk mengambil tanaman suci. Suhan yang tiba di tempat tersebut berpikir, sepertinya posisi yang bagus sudah ditempati semua. Di sana terlihat Hui Yunxi sebagai peringkat pertama, Feng Zhenyu sebagai peringkat 8, peringkat ketiga Silverwing Sang Dewa Perang, dan peringkat 5 Raja Sapi Raksasa. Tiba-tiba di samping Suhan muncul Liang Su yang menegur Suhan. Dia berkata ada banyak kultivator yang mengincarnya. Namun bukan masalah untukmu, kau sudah berlatih di gunung. Suhan berpikir ada yang salah dengan monumen batunya, apalagi dia tidak tahu tentang monumen batu tersebut di kehidupan masa lalunya. Liang Su menjelaskan bahwa monumen batu tersebut bercahaya sejak sehari yang lalu dan dikatakan harta itu ada di dalam monumen batu tersebut. Dan akan segera keluar hanya 4 kekuatan seperti Nona Lu, Feng Zhenyu, Silverwing, dan Raja Sapi yang memiliki posisi yang menguntungkan. Mereka masuk ke dalam daftar King Yun, tak ada yang berani mengusiknya. Ada yang berteriak, datang. Itu sudah muncul, cepat ambil, jangan biarkan mereka mengambilnya sendiri, teriak salah satu kultivator. Meskipun mereka berada di dalam daftar King Yun, mereka tak bisa menghadapi orang sebanyak ini. Bunuh dia, kata para kultivator. Tak lama berselang Raja Sapi langsung mengeluarkan tembok penghalang. Liang Su mengajak Suhan untuk bergegas mengikuti para cultivator lainnya. Kemudian Suhan pergi dan meminta Liang Su untuk menunggu di tempat saja. Kemudian Suhan langsung melompat dan berada di tepi monumen batu. Terlihat Lu Yunxi melihat Suhan, kemudian memperingatkan Suhan dia tahu kalau memiliki kemampuan. Tapi pertarungan yang akan terjadi di sini tak akan terbayangkan olehmu. Sebagai teman sekelas aku akan memperingatkanmu, kata Liu Yunxi. Suhan berkata, aku setuju denganmu ketua kelas, aku akan pergi nanti. Lu Yunxi kesal dengan Suhan. Dia berpikir, kenapa kau malah senang? Apa ada yang salah? Pikir Lu Yunxi. Liang Su kemudian menegur Suhan, Kak Su, kau benar-benar pergi. Suhan berkata harta sucinya tidak ada di sini, itu hanya sebuah umpan, daerah sekitarnya sudah dihancurkan. Liang Su terkejut, bagaimana bisa? Suhan kemudian berpikir, karena pohon Jiuk Xuan Mio tidak ada di sini, kalau begitu di mana itu? Muncul pikir Suhan.
Dipikir-pikir lagi sepertinya Suhan melewatkan sesuatu. Jiu Xuan Miao sebagai bagian dari harta suci, sepertinya aku pernah mendengarnya. Untuk kemunculannya itu membutuhkan situasi khusus. Tanpa disadari muncullah penghalang yang melingkari seluruh kultivator yang ada. Mereka semua terkejut dengan situasi yang terjadi. Rupanya itu merupakan sebuah jebakan dan merupakan senjata sihir yang cukup besar. Tiba-tiba monumen batu tersebut meledak dan muncullah bom nuklir. Suhan sudah menduganya menggunakan monumen batu untuk memancing semuanya, kemudian menggunakan senjata sihir untuk menjebak kultivator. Selanjutnya memakai bom nuklir yang sudah disetting untuk membunuh semua kultivator dengan sekali serang. Tak heran jika berita tersebut diunggah ke internet. Hal ini sudah direncanakan sebelumnya. Membunuh kultivator dengan sekali serangan dan berhasil membuka Jiu Xuan Miao, pikir Suhan. Kemudian muncullah Feng Zhenyu dengan tertawa bahagia. Apa kalian tidak jadi mengambilnya? Sekarang darah kalian akan digunakan untuk membantunya muncul, kata Feng Zhenyu. Ternyata itu semua merupakan ulah dari keluarga Feng. Dengan adanya kejadian tersebut, semua kultivator menjadi kesal dengan keluarga Feng. Feng Zhenyu mengancam para kultivator bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup. Namun Feng Zhenyu memberikan kesempatan jika mau membuat sumpah darah untuk menjadi budak keluarga Feng, maka keluarga Feng akan menyelamatkannya. Terlihat Nona Lu yang berada di dalam jebakan tersebut. Feng Zhenyu memberikan penawaran ke Nona Lu, apabila dia mau menikah dengannya, maka dia akan melepaskannya. Lu Yunxi langsung membantahnya dengan menganggap Feng Zhen terlalu berpikir bahwa dia orang yang begitu hebat. Tapi Lu Yunxi mengatakan bahwa dirinya tidak layak untuk dirinya. Dengan situasi yang terjadi, Lu Yunxi harus terpaksa menggunakan senjata sihir untuk menahan ledakan bom nuklir. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup. Dengan segala kekuatan yang ada, Lu Yunxi berupaya untuk keluar dari penghalang tersebut, tetapi nyatanya tidak dapat menghancurkan penghalangnya. Penghalang dari keluarga Feng begitu kuat. Lu Yunxi masih pantang menyerah menghancurkan penghalangnya. Akhirnya dia memuntahkan darah karena sudah banyak mengeluarkan kekuatan. Feng Zhen memberitahu Lu Yunxi bahwa masih ada tersisa waktu 3 menit, dan akan memberikan kesempatan kepadanya untuk keluar. Kemudian tiba-tiba Suhan menghampiri Feng Zhen. Dia ingin menanyakan bagaimana keluarga Feng tahu bahwa kelahiran pohon Jiu Xuan Miao membutuhkan pengorbanan darah. Semua orang terkejut dengan perkataan Suhan, bahwa menumbuhkan pohon Jiu Xuan Miao membutuhkan pengorbanan darah. Feng Zhen mengatakan kepada Suhan, dia tidak akan menjawab pertanyaannya. Feng Zhen begitu kesal dengan Suhan. Bagaimana dia bisa tahu tentang pengorbanan darah? Karena itu merupakan sangat rahasia dan hanya beberapa orang yang tahu di keluarga Feng. Suhan berpikir sepertinya tebakannya benar, bahwa keluarga Feng tidak sesederhana kelihatannya. Tapi aku tak peduli siapa kalian, karena tak ada yang bisa mengalahkanku, pikir Suhan. Feng Zhen kemudian memerintahkan pamannya untuk membunuh Suhan. Tiba-tiba Lu Yunxi berteriak dan mengatakan kepada Suhan bahwa Pak Tua dari keluarga Feng mungkin akan membunuhnya. Pak Tua tersebut tidak bisa diremehkan, karena kultivasinya sudah berada di tahap akhir foundation. Suhan mengatakan ketua kelas sangat perhatian kepadaku, tapi percayalah tak akan terjadi apa-apa padaku. Lu Yunxi mengatakan jangan bunuh diri di sini. Aku hanya ingin kau menyampaikan berita ini keluar, dan mencari bantuan seseorang untuk segera datang, kata Lu Yunxi. Suhan menanggapinya dengan santai. Oh oke, kata Suhan. Pamannya Feng Zhen kemudian maju dan berkata kepada Suhan, sebaiknya kau bunuh dirimu sendiri, atau orang tua ini perlu membantumu. Jika kau membunuh dirimu sendiri, setidaknya mayatmu masih tetap ada, jika tidak kau akan mati, kata paman Feng Zhen. Liang Su merasa ketakutan. Dia mengatakan kepada Suhan bahwa orang tua ini sangat kuat. Aku bisa merasakannya, tapi aku akan ikut denganmu. Entah kau masih akan tetap di sini atau tidak. Suhan kemudian melemparkan roket kepada Suhan untuk menembaknya. Itu merupakan roket yang dia dapatkan dari Long Baotian. Paman Feng Zhen mengatakan untuk apa seorang kultivator menggunakan senjata macam itu. Jika kau mempunyai kemampuan, lawanlah orang tua ini dengan adil. Tanpa basa-basi lagi, Liang Su langsung menembakkan roket ke kakek tua tersebut. Dia mengatakan, kau pikir orang tua ini takut dengan senjata tersebut? Paman Feng Zhen langsung terkena tembakan dan pakaiannya compang-camping terkena serangan tersebut. Dia kesal dan mengatakan, kau berani sekali memperlakukan aku seperti ini. Sebagai seorang kultivator menyerang menggunakan senjata itu, aku akan membunuhmu, kata Paman Feng Zhen.
Namun Liang Su secara terus-menerus menembakkan roket hingga kakek tua tersebut akhirnya kalah dan pingsan. Semua orang terkejut kakek tua tersebut sudah berada di akhir fondasi dan namanya juga terkenal. Tapi nyatanya dia sekarat karena terkena serangan roket. Luar biasa, kata orang-orang. Lu Yunxi tidak habis pikir dengan Xuan. Bisa-bisanya Xuan memikirkan cara seperti ini. Feng Zhen begitu terkejut, dia marah kepada Xuan karena berani melukai keluarganya. Sun Feng tak akan membiarkan Xuan melukai keluarganya lagi. Namun ketika sedang marah-marah, Liang Su langsung menembakkan roket. Liang Su kesal, berani-beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada Kaksu. Dia berpikir itu merupakan senjata yang bagus dan lihat bagaimana caraku menghancurkanmu, kata Liang Su kepada keluarga Feng. Terlihat Feng Zhen terluka, keluarganya tidak bisa membantunya, namun ketika akan menghina Xuan lagi, Liang Su langsung menembakkan roket lagi kepada Feng Zhen. Terlihat keluarga Feng sekarat semua, dengan pakaian compang-camping karena terkena tembakan roket yang dilayangkan Liang Su.